Sahabat Kampung Hening, seringkah Anda merasa di dalam diri Anda terjadi bentrok dengan diri Anda yang lainnya? Gaduh, seperti ada yang beradu mulut satu dengan yang lainnya. Yang satu ingin marah, tapi yang lainnya menahan. Nah, di dalam ilmu psikologi ini yang dinamakan dengan ego state. Pada diri kita ada banyak tercipta konsep diri yang bernama ego state. Bentuknya beragam dan itu berasal dari masa lalu kita. Ada yang pemarah, ada yang pencemburu, ada yang lembut, ada yang tenang, penuh percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, kumpulan ego state ini bisa kita manage sebenarnya dalam diri kita dan dipanggil di saat yang dibutuhkan, dibesarkan atau dikecilkan posisinya. Ego state yang tidak terkendali akan merusak diri kita sendiri. Bisa membuat diri kita lebih reaktif akan kejadian-kejadian yang kita alami. Bahkan kadang-kadang bisa sampai kepada melukai fisik diri kita sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita merasa marah, terus tiba-tiba ada bagian tubuh kita nih yang merasa sakit. Nah, itu berarti ego state yang tidak terkendali bisa membuat diri kita terluka secara fisik. Nah, dengan self healing, Anda bisa menterapi diri sendiri, mengajak berbicara masing-masing dari ego tersebut, dan kemudian mendamaikan diri kita sendiri. Nah, tips ini sederhana bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari ketika Anda merasa ada yang tidak beres dan itu mengganggu diri Anda. Misalnya Anda merasa cemburu terhadap sesuatu atau terhadap pasangan Anda, di mana mungkin tidak selayaknya Anda merasakan cemburu yang seperti itu, tapi Anda tidak bisa menguasai perasaan cemburu itu. Maka Anda bisa mengatakan kepada ego state Anda sendiri seperti ini misalnya. Wahai ego state, cemburu yang ada dalam diriku, jangan ganggu. Kamu harusnya lebih kecil dari ego state lainnya, yaitu ego state yang penuh dengan cinta tulus, ego state berprasangka baik, ego state menyayangi, memperhatikan. Wahai ego state cemburu, jangan kamu menguasai diriku. Jangan kamu membuatnya sakit, baik hati maupun fisik. Kalau kamu muncul, aku tidak suka. Kamu harusnya mengecil, karena kamu tidak layak membesar dalam tubuhku. Sebagai seorang yang memberikan teladan kepada anak-anaknya, seorang yang dipandang baik oleh tetangganya, seorang yang yakin dengan Tuhannya, aku panjatkan Al-Fatihah untukmu. Seperti itu contohnya. Contoh lainnya lagi, misalnya kita akan tampil sebagai seorang pembicara nih, sebagai seorang yang harus memberikan sambutan di hadapan anak buah. Terus kita ada perasaan takut, oh nanti salah, nanti ngomongnya gak enak gitu ya. Nah, ini kita bisa berbicara dengan ego state kita sendiri. Contohnya misalnya, wahai ego state keberanian, percaya diri, lembut dan tenang, keluarlah. Hadirlah hari ini seutuhnya dalam diriku. Berkolaborasilah untuk bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Meyakinkan mereka bahwa penawaran yang kita berikan kepada mereka adalah untuk kebaikan mereka sendiri, untuk membuat mereka bertumbuh dan mendapatkan rezeki dengan seizinnya. Itu salah satu contohnya. Yang lain. Jadi Anda bisa mendamaikan ego state yang negatif, yang tidak layak muncul, tetapi Anda juga bisa memanggil ego state yang positif, yang itu bisa Anda munculkan bersama-sama ketika Anda butuhkan. Nah, demikianlah caranya kita bisa berbicara dengan ego state kita dan memanage mereka sehingga dalam tubuh kita menjadi sebuah kesatuan, tidak bentrok satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih tenang.
Selamat mencoba, salam cinta dari hati.